Ya, pemirsa, selain pembatasan kegiatan masyarakat, Satgas COVID-19 juga memperketat aturan mengenai pembatasan perjalanan orang di dalam negeri. Perpanjangan dilakukan guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19 ini berlaku mulai 9 Januari hingga 25 Januari 2021. Surat edaran ini juga didasarkan atas peningkatan penularan COVID-19 yang masih tinggi, ditandai oleh positivity rate, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat nasional. Nah, pembatasan yang dilakukan adalah kerjanya work from home, kemudian 75%. Kemudian kalau kementerian sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB, kemudian mal dibatasi sampai jam 7, dine-in tetap dibolehkan sebesar 25%. Jadi artinya restoran tetap bisa dine-in 25%, dan sisanya tentu take away ataupun order. Kemudian sektor tempat ibadah 50%, fasilitas umum dihentikan, kegiatan sosial dihentikan, kemudian transportasi ada regulasi yang dibatasi, yang diatur oleh daerah masing-masing. Jadi menangani pandemi ini harus bersama-sama, harus gotong royong, harus saling mengingatkan. Sekali lagi tidak bisa sendirian. Dan penjelasan dari Bapak Menko tadi adalah bukan pelarangan, tetapi pembatasan. Jadi tidak ada kegiatan yang dilarang, kegiatan masih tetap bisa berjalan, tetapi dibatasi. Nah, selama kita masih bisa melakukan kegiatan dengan pembatasan, saya yakin kita mampu memutus rantai penularan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum, baik melalui udara, perkereta-apian, darat maupun laut. Seluruh pengguna moda transportasi pribadi maupun umum wajib menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M. Pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya. Pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan, bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing. Perjalanan di Bali guna transportasi udara wajib negatif tes PCR dan tes antigen. Transportasi laut dan darat negatif tes PCR atau non-reaktif tes antigen. Sementara perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta dalam Pulau Jawa, transportasi udara, laut dan kereta api negatif tes PCR 3 kali 24 jam dan non-reaktif rapid test antigen selama 2 kali 24 jam. Untuk pelaku perjalanan ke daerah lain, transportasi udara, laut dan darat wajib menyertakan negatif tes PCR dan non-reaktif rapid antigen. Dan yang terpenting adalah memalsukan hasil rapid test antigen RT-PCR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan nama dari PSBB dan sekarang PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya tetap satu, membatasi masyarakat berkegiatan di luar agar tidak saling menularkan virus yang mematikan tersebut. Intinya, setiap individu harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta tetap beraktivitas di rumah agar tidak saling menularkan ke orang tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan.